hari ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, mari duduk sama-sama dengan Presiden Negara Republik Federal Papua Barat untuk berunding. Duduk bersama, bicara bersama, dari hati ke hati untuk menyelesaikan persoalan yang panjang. Jangan Indonesia menangis, jangan Papua menangis. Papua adalah manusia, Indonesia adalah Papua, untuk menjalin hubungan yang baik. Sekian. Salam sejahtera bagi kita dan sejahtera bagi bangsa Papua Barat. Media NFRPB. Berita terupdate, dikutip dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Mr. Forkor Siaboy Sembut, SPD. Kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Mr. Prabowo Subianto. Disampaikan lewat orasi dan konferensi pers, di kantor Sekretariat NFRPB, Negara Federal Republik Papua Barat. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2025. Jika kalian suka mendukung kemerdekaan bangsa Papua Barat, dukung juga channel ini dengan subscribe, like, aktifkan lonceng agar selalu dapat info terupdate dan berikan komentar jika kalian ingin berpendapat. Untuk menghormati leluhur dan pejuang bangsa Papua Barat, dan semangat perjuangan, mari kita awali dengan seruling 2, lagu Mars Papua. Komando punya mau mati kena peluru dalam medan perang. Tandanya setia pada negara, kibarkan benderaku sambilkan kejora. Laki-laki muda komando Papua, naik kuda putih maju dalam medan perang. Ayo mama ayo, itu komando punya mau mati kena peluru dalam medan perang. Tandanya setia pada negara, kibarkan benderaku sambilkan kejora. Tekad kita barisan bendera kebebasan, maju terus jangan menyerah. Tiba saat kita bertindak, menghancurkan kaum penjajah, membentuk negara Papua. Cukup sudah rakyat
Mandala dan biru berkilat dalam terang. Kasih bunyi ombak memukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku. Ku kasih gunung-gunung besar berjalan dan awan yang kasih hutan-hutan selimutan aku, duduk bergembara di bawah naunganmu. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Berikut ini adalah penyampaian orasi dan konferensi pers yang disampaikan oleh petinggi-petinggi TNPB dan PNBP. Nomor 1. Berorasi di depan kantor pusat sekretariat NFRPB. Atau Papua yang semakin matahari akan menerangi, dan kita semua yang ada di bawah matahari di tanah Papua ini, kita harus sehati, sepikir, seperjuangan. Kita tidak bisa membeda-bedakan suku, ras. Kita tidak bisa membeda-bedakan siapa yang berdiam di atas tanah ini. Tapi di atas tanah ini kita harus perlu bersatu. Kita bersatu karena kata orang kuat, kita bersatu berarti segala sesuatu kita akan mampu merobohkan. Kalau kita tidak bisa bersatu, segala sesuatu tidak akan bisa kita robohkan. Kita sepakat, kita harus bersatu dengan cara bagaimana? Kita bersatu dengan cara bagaimana? Sebab itu mari saudara-saudara, kita bersatu, kita bubarkan segala sukuisme, kita bubarkan segala pikiran-pikiran negatif, kita bubarkan segala cara-cara yang membuat sesama orang Papua jadi bingung, kecewa, ragu, bimbang. Sebab itu mari kita bubarkan seluruh paham yang dapat membuat kita berselisihan, berbeda pendapat. Itu tidak diinginkan dan itu tidak menolong kita semua. Sebab itu mari saudara-saudara, kita harus bersatu. Kita bersatu supaya kita bisa membuat segala sesuatu jadi berubah. Kalau kita tidak bisa bersatu, segala sesuatu tidak bisa akan jadi berubah. Sebab itu, deklarasi pemulihan yang telah terjadi di tanah Tabi Papua, deklarasi adalah deklarasi pemulihan negara yang sudah pernah berada. Maka deklarasi 2019 Oktober tahun 2011 itu menandakan bagi kita semua, itu menandakan untuk bagaimana kita bersatu, kita bubarkan segala yang dapat menindas, merugikan, dapat membuat kita pecah belah. Di atasnya itu terjadi berbagai hal yang dapat disebut dengan pembunuhan,
di 7 wilayah adat yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Saksi dari yang tidak hadir dan yang hadir menyaksikan bahwa terkorus yang tersebut adalah Presiden Negara Federal Republik Papua Barat siap membawa Papua untuk selesai, siap untuk membawa Papua baik melalui Presiden Negara Republik Indonesia, melalui Pak Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Pak Jokowi, melalui Pak Prabowo. Enak sekali menyurat. Tandanya itulah adalah sebuah taring. Di atas tanahnya, dia diam di atas tanahnya, dia hidup di dalam rumahnya. Taringnya sangat cukup tajam. Dia mampu datang ke Indonesia, bukan dari sebelah mata, bukan dari sebelah telinga, tapi dia datang dengan telinga yang benar, mata yang benar, yang dia datang kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberitahukan bahwa ini jati dirinya, ini harga dirinya. Sebab itu mari kita semua, baik orang Papua di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pesisir, di mana saja saudara berada, mari semua pikiran kita bawa taruh di atas pundaknya untuk menyelesaikan Papua. Sebab itu kata-kata Presiden Negara Federal Republik Papua Barat sudah pamit Indonesia dan dia bekerja ke luar negeri. Dia sudah pamit Indonesia, dia bekerja ke luar negeri. Ternyata di luar negeri banyak sekali Presiden Papua. Setelah Kongres 2011, tidak ada presiden di bawah Kongres 2011. Tapi setelah 2011, muncul berbagai macam presiden, muncul berbagai macam ide, muncul berbagai macam hal yang membuat sakit hati bagi rakyat Papua, sakit hati bagi rakyat Papua. Bangsa Papua mengeluh, bangsa Papua ragu-ragu, bangsa Papua banyak kebingungan. Kemanakah arah yang pasti? Kemanakah arah yang pasti? Sebab itu mari kita semua bersatu. Kita bersatu untuk datang kepada lawan. Kita bersatu datang ke lawan. Itu sebabnya mari para Papua, sebab itu New York Agreement 2504 telah digugurkan oleh Negara Federal Republik Papua Barat oleh Presiden terkorus yang disebut. Papua. Referendum. No. Referendum. No. Nomor 2, penyampaian nota keberatan oleh Wakil Ketua 1 DNP ETOK, Nyonya Helena Matuan. Negara Federal Republik Papua Barat, The Federal State Republic of West Papua. Alamat Jalan, Batu 2, Kampung Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nota keberatan, nomor 30.925 ND Pres. NFRPB. Tentang keberatan atas dakwaan hukum makar terhadap 4 orang staf Negara Federal Republik Papua Barat oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sorong Kota. Dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB Mr. Forkorus Jabusembut SPD kepada Presiden Republik Indonesia Mr. Prabowo Subianto sifat surat diplomatik terbuka. Isi: Yang Mulia Mr. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa saya selaku Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dalam kurung NFRPB dan atas nama rakyat orang asli Papua, bangsa Papua di negeri Papua Barat. Dengan ini menyampaikan nota keberatan tentang tuduhan pasal hukum makar terhadap 4 orang staf Negara Federal Republik Papua Barat oleh Jaksa Penuntut Umum JPU
Kota, Provinsi Papua Barat Daya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dengan ini, menyampaikan nota keberatan tentang tuduhan pasal hukum makar terhadap 4 orang staf negara Federal Republik Papua Barat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kurung JPU Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, saya menyurat pada tanggal 25 Maret 2025 untuk meminta penyelesaian sengketa hukum wilayah mantan kolonial Nederlands New-Guinea atau dalam kurung Papua Belanda kepada Yang Mulia Presiden Mr. Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, melalui tawaran proses perundingan secara damai. 2. Penahanan dan pendakwaan keempat tahanan politik staf Negara Federal Republik Papua Barat mulai dari pihak kepolisian resor Sorong Kota sampai ke tingkat dakwaan oleh JPU Pengadilan Negeri Sorong Kota itu telah melanggar hak asasi politik dalam kurung political rights bangsa Papua di Papua Barat dan telah secara terus-menerus melukai hati rakyat bangsa Papua di negeri Papua Barat. 3. Keberatan jika kami Negara Federal Republik Papua Barat dituduh dan didakwa melakukan pemufakatan jahat untuk mencaplok sebagian atau seluruh wilayah kedaulatan dari negara Republik Indonesia karena a. Deklarasi sepihak bangsa Papua di negeri Papua Barat dalam Kongres ketiga Rakyat Papua Barat atau KARP3 pada tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota sebagai dasar hukum terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat adalah atas wilayah mantan kolonial Nederlands New-Guinea atau Papua Belanda. B. Itu berarti kami Negara Federal Republik Papua Barat tidak mencaplok wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI yang adalah wilayah mantan kolonial Nederlands Indies atau Hindia Belanda. Sesuai hasil konferensi meja bundar atau KMB dalam kurung KMB antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dalam bentuk wilayah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan wilayah kedaulatan secara geografis Negara Republik Indonesia
Serikat atau secara geografis dari Sabang di Sumatera sampai Morotai di Kepulauan Maluku. C. Berdasarkan deklarasi sepihak bangsa Papua di Papua Barat, secara otomatis Negara Federal Republik Papua Barat telah mendapat status sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan Dui Grand. Artinya, negara baru yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan hukum atau de jure secara damai. D. Dan berdasarkan deklarasi kemerdekaan sepihak bangsa Papua itu juga secara hukum dapat dinyatakan bahwa New York Agreement 15 Agustus 1962 dan Roma Agreement 30 September tahun 1962 serta Playout-nya Pepera tahun 1969 dan resolusi PBB nomor 2504 telah hilang dan berakhir sesuai dengan konferensi Wina tentang hukum perjanjian internasional antara negara tahun 1969 pasal 69 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 18 poin huruf F dan G. Dengan demikian, Negara Federal Republik Papua Barat bukan membentuk negara di dalam negara, tetapi adalah bentuk pemulihan pendirian negara Papua yang digagalkan dan di wilayah kedaulatan dianeksasi oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Insinyur Soekarno, Presiden pertama, ini dengan 3 komando rakyat yang dikenal dengan sebutan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di kota 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta. 4. Oleh sebab itu, kami keberatan 4 staf Negara Federal Republik Papua Barat itu didakwa dan ditahan sebagai tahanan politik makar dan meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Mr. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, agar dengan hendaknya segera membebaskan 4 staf NRPB yang telah ditahan dan didakwa sebagai tahanan politik makar dibebaskan tanpa syarat dari Pengadilan Negeri Kota Makassar. Dan meminta dengan hormat dan dikembalikan kepada pihak keluarga mereka di Sorong Kota.
D. Dapat mengambil inisiatif dan sikap dengan mengambil inisiatif dan sikap toleransi yang konkret untuk mengakui dan melakukan proses pemulihan kedaulatan dari NKRI kepada NFRPB, sebagaimana pemerintah dan rakyat Indonesia mendesak PBB untuk mengakui negara Palestina dari Israel. C. Surat nota diplomatik terbuka tentang keberatan ini kami sampaikan lewat media elektronik maupun media cetak manual karena ada prinsip komunikasi yaitu no viral, no justice. Akhirnya, atas perhatian dan bantuan yang mulia Mr. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih. Jayapura 30 September tahun 2025. Hormat saya, Presiden Fotorus Jabu Sembut SPD. Wah. Papua! Papua! Referendum! Referendum! Perundingan! 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 Terima kasih. Ujang sangat indah. Ujang adalah berkat Tuhan. Bagaimana kita sepakat? Kita sepakat? Sepakat. Karena ujang adalah sebuah berkat yang lebih baik. Dan ini besar lagi. Untuk itu mari kita tetap setia. Kita tetap tekun. Sebab itu kita minta kepada Bapak Presiden Prabowo dengan seluruh penghakiman dan seluruh pengadilan untuk membebaskan tahanan yang ada di Makassar. Sebab itu adalah anggota polisi negara Federal Republik Papua Barat harus dijagakan untuk dilepaskan karena mereka tidak bersalah. Sebab polisi adalah cinta apa? Polisi adalah cinta apa? Polisi adalah cinta kasih, setia dan jujur. Ulangi. Polisi ada apa? Polisi adalah kasih, setia, dan jujur. Sebab itu, kita mohon kepada Bapak Presiden untuk segera melepaskan 4 tahanan kita di Polres di Pengadilan Tinggi Makassar. Dibebaskan dengan tanpa syarat. Tanggapan kepala polisi. Tanggapan. Bebaskan. Nomor 3. Dan seterusnya adalah mewawancarai langsung petinggi-petinggi TNPB dan PNPB yaitu. Oke. Kami tanya kepada Bapak Kepala Polisi Negara Federal Republik Papua Barat, bagaimana tangkapan ke-4 tersangka makar sementara sidang di Pengadilan Kota Makassar, yaitu Menteri Dalam Negeri dengan anggota polisi 1, polisi 2, tentara 1, kan 4 orang. Tangkapan Bapak Kepala Polisi bagaimana? Ya, terima kasih kepada wartawan negara Republik Federal Papua Barat yang saya hormati. Tanggapan saya, kami adalah negara. Kami negara Republik Federal Papua Barat mendapat predikat hukum yaitu Bligren. Dia sejajar dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ini adalah pejabat negara. Dia adalah menteri. Kalau secara kasat mata yang kami lihat, dia mengantar surat yang disebut dengan bahasa adalah opas. Opas itu pengantar surat. Yang perintahnya ada, yaitu presiden. Yang penanggung jawabnya adalah presiden. Saya sebagai kepala kepolisian, saya bingung. Dari dasar hukum manakah dia bisa menangkap ke-4 orang itu? Saya secara polisi, kalau polisi dia membina untuk menjadi bagaimana orang itu mengerti tentang hukum atau
Kalau menurut saya beliau ini tidak salah. Dia adalah opas. Jadi dia sebagai pejabat negara, dia hanya menjalankan tugas kepresidenan, tugas presiden. Dia menjalankan tugas presiden. Jadi secara itu dia tahan dari dasar hukum apa? Dari dasar hukum apa? Itu pandangan pandangan saya. Jadi sehingga itu saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia ini sebagai pembina. Dan membina supaya orang mengerti dan pintar. Orang Papua ini dialah negara, dia negara. Dia mempunyai kepala negara. Dia mempunyai presiden. Presiden per kurus yang disebut, dia mempunyai struktur pemerintahan. Saya sebagai kepala kepolisian, saya bingung tangkap dari dasar hukum apa? Atau untuk menyusahkan orang Papua semua. Karena orang Papua adalah bangsa. Dia bangsa Papua. Dia bangsa Papua. Sehingga itu saya meminta dengan hormat berdasarkan surat presiden yang telah menyurat dengan adanya imbauan presiden untuk segera dibebaskan, dan kami seluruh jajaran kepolisian dari 7 negara bagian, dari Lapago, Mepago, Domberai, semua kepolisian harus bersatu untuk meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia segera bebaskan tahanan itu. Mereka adalah polisi dan tentara. Saya rasa sangat susah untuk bagaimana kita menjalin hubungan yang baik itu bagaimana. Ini bukan menjalin hubungan baik, tetapi ini bikin rongga pemisahan. Saya mau tidak boleh pemerintah Indonesia memisahkan rongga ini. Mari kita bersatu. Karena dia memberikan surat restu untuk kami deklarasi. Kalau sudah mendeklarasi mendapat predikat hukum, yaitu negeri sejajar. Mari kita duduk sama-sama. Dia memberikan surat. Kalau sudah berikan surat, wah, kalau secara manusia, kau sudah memberikan kebaikan baru kau menyusahkan, itu kan salah. Menurut saya salah. Kalau menurut dia itu mungkin, menurut pemerintah Indonesia benarkah? Kalau menurut saya itu salah. Mari kita duduk sama-sama, kita bicara. Kami minta dari ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mari duduk sama-sama dengan Presiden Negara Republik Federal Papua Barat untuk berunding. Duduk bersama, bicara bersama dari hati ke hati untuk menyelesaikan persoalan yang panjang. Jangan Indonesia menangis, jangan Papua menangis. Papua adalah manusia. Indonesia adalah Papua untuk menjalin hubungan yang baik. Sekian. Oke, terima kasih Kepala Polisi Jenderal Martin Samudra. Kembali ke Menteri Pertahanan Keamanan Menko Polkam. Kira-kira seperti apa tanggapan Pak Menko Polkam? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Nah, saya pikir sudah lebih banyak dijelaskan oleh Kepala Polisi. Itu ada beberapa hal yang saya harus tambahkan sesuai dengan hasil pemeriksaan mereka. Mereka dijebakkan di hukum makar. Ternyata pada waktu mereka disidang, barang tidak terbukti. Ini sebetulnya mereka harus lepaskan, tapi sengaja mereka tahan ini. Kami juga bingung di situ. Padahal itu di HP mereka sudah sampai mereka sidang, itu barang tidak terbukti. Nah, ini kembali ke MK, bahkan GPU Sorong Kota, bahkan Makassar, mereka harus mengerjakan itu. Dan mereka ini harus dilepaskan karena tidak terbukti. Nah, untuk itu mereka 4 ini dari saya begitu. Mereka dijebakkan dalam hukum makar, ini tidak terbukti. Lewat kesempatan ini kami mohon supaya mereka ini harus dibebaskan. Nah, itu yang kedua. Saya minta ke teman-teman organisasi pejuang yang bicara tentang Papua Merdeka, lewat kesempatan ini saya minta supaya mari kita bersatu. Karena di sini masyarakat kita yang jadi korban. Mari kita bersatu karena KPR 3, Kongres 3 ini dasar hukum yang kami buat yang sesuai dengan mekanisme internasional. Nah, berdasarkan ini keputusan Lihat Agreement, bahkan Roma Agreement 2504 ya hilang, berakhir. Karena sudah deklarasi sesuai dengan mekanisme internasional.
Jadi kita sekarang menuju ke pengakuan yaitu Gemire. Ini ada beberapa hal yang kita usul, ya. Ini harus Prabowo Subianto sebagai Presiden NKRI, dia harus menanggapi serius dengan agenda kita. Karena yang sudah sesuai dengan mekanisme internasional itu NRPB yang sudah deklarasi sesuai dengan mekanisme hukum internasional. Jadi untuk itu permintaan kita, dia harus buka diri untuk kita harus negosiasi. Sesuai dengan aturan internasional dan secara damai. Dan terima kasih mungkin dari saya begitu. Oke, terima kasih. Kembali ke pindah ke Ketua 1 DNP, Dewan Nasional Papua, ad hoc. Bagaimana tanggapan Ibu Wakil Ketua? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya sendiri tidak mengerti dengan 4 tahanan ini. Sebenarnya mereka itu tidak salah. Kenapa harus mereka yang ditangkap? Yang harus ditangkap kan yang pemerintah. Yang perintah itu presiden. Mereka itu pelaksana di lapangan. Kenapa harus tangkap mereka? Dan kemarin mereka setelah periksa, tidak ada kesalahan apa-apa. Tidak ada pelanggaran pun, tidak ada. Makar pun tidak ada. Kalau makar, kecuali KRP 3, hukum-hukum yang mengikat, seperti Roma Agreement, dan apa? New York Agreement dengan Roma Agreement, itu kecuali kita tidak hapuskan. KRP 3 sudah hapus, sudah tidak ada. Kenapa harus ditangkap bilang makar? Kami tidak makar. Kalau bisa, nota yang sudah, surat yang sudah kirim ini, nota keberatan yang diajukan oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Pak Prabowo Subianto, segera telusuri itu, segera baca baik-baik, dan tolong segera bebaskan 4 tahanan itu. Kembali ke Sorong, ke keluarganya. Itu kami mohon. Karena kami melihat tidak ada kesalahan apa-apa. Kalau mau tangkap presidennya. Sebab presiden langsung tanggung jawab. Karena mereka itu pelaksana di lapangan. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan. Wah. Oke. Terima kasih. Sampai sekian dan terima kasih.